Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Juhri Abdul Muin, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing 1. Kepada Ibu Ade Ramawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing 2. Serta yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Yulianto, Magister Pendidikan, selaku dosen penguji. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Peran Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iistina, NPM 1806-0002 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Adapun pokok bahasan pada presentasi seminar proposal ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Baik, selanjutnya pokok bahasan yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian ini dilatar belakangi oleh pendidikan merupakan usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Seperti halnya peran seorang guru yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mampu bersaing di era globalisasi, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, di era milenial ini, guru harus dapat memanfaatkan peranannya. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, peran guru dirasa masih kurang efektif. Hal itu dilihat dari salah satu peran guru yaitu sebagai fasilitator, di mana hal yang sering terjadi dalam proses pembelajaran terdapat aspek-aspek lingkungan yang tidak menyenangkan, seperti suasana ruang kelas yang pengap, meja, kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, sehingga menyebabkan peserta didik malas untuk belajar. Selain itu, terdapat peran guru sebagai pengajar yang diartikan sebagai menyampaikan materi ajar kepada siswa, sedangkan di lain pihak, siswa itu secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut, sehingga hal ini akan menyebabkan pembelajaran tersebut bersifat monoton. Yang terakhir, yaitu peran guru sebagai penilai atau evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran tematik juga masih terbilang kurang efektif. Hal ini dikarenakan penilaian yang dilakukan hanya mengukur kognitif siswa saja. Seharusnya guru dalam melakukan penilaian itu harus mencakup tiga hal. Yang pertama, afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Sehingga diperlukan peran guru yang dapat melaksanakan pembelajaran tematik secara efektif dan efisien. Karena keberhasilan belajar siswa sebagian besar menjadi tanggung jawab seorang guru. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, mungkin masalah ini dapat terjadi di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Sehingga untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Peran Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Yang kedua, bagaimana peran guru sebagai pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Yang ketiga, bagaimana peran guru sebagai evaluator atau penilai dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Adapun tujuan pada penelitian kali ini yaitu untuk mendeskripsikan peran guru sebagai fasilitator, pengajar, dan penilai atau evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Sedangkan untuk manfaat pada penelitian kali ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai referensi guna menambah dan memperdalam wawasan terkait peran guru yang harus dikuasai dalam melaksanakan pembelajaran tematik. Sedangkan manfaat secara praktis terbagi menjadi 5, yaitu bagi sekolah, kepala sekolah, guru, peneliti, dan juga peneliti lain.
Manfaat bagi sekolah yaitu sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan perannya pada saat proses kegiatan belajar mengajar sehingga dapat tercipta suasana dan kondisi belajar yang optimal. Selanjutnya, manfaat bagi kepala sekolah yaitu sebagai bahan masukan dan evaluasi diri agar kepemimpinan kepala sekolah di masa yang akan datang semakin kompeten. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi guru, yaitu penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dan dapat dijadikan pertimbangan serta koreksi diri dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan yang keempat, manfaat bagi peneliti, yaitu mendapatkan pengalaman yang luas mengenai peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar, serta sebagai bekal pengetahuan dan wawasan yang dijadikan modal utama untuk terjun dalam dunia pendidikan. Untuk manfaat yang terakhir yaitu bagi peneliti lain yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada peran guru. Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan dan dilakukan dalam situasi tertentu dan berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku tersebut dan menjadi perkembangan siswa yang akan menjadi tujuannya. Hal ini dikutip dari Jurnal Tari tahun 2020. Berikutnya, beberapa peran guru yang ada di sekolah. Yang pertama sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai penilai, sebagai pengajar, sebagai motivator, dan terakhir sebagai fasilitator. Selanjutnya yang B, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu strategi pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran satu dengan lainnya, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Hal ini tertuang dalam buku Anwar tahun 2018 halaman 174 sampai dengan 175. Pembelajaran tematik meliputi prinsip dasar karakteristik pembelajaran tematik, kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik, tujuan dan manfaat, implikasi pembelajaran tematik, dan juga landasan pembelajaran tematik, serta ruang lingkup pembelajaran. Selanjutnya, menuju pokok bahasan yang terakhir, yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya, alat pengumpulan data. Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung, sehingga memperoleh data tentang peran guru pada pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri 2 Bandung Baru. Dalam hal ini, peneliti akan ikut serta berada di dalam ruangan sehingga dapat mengetahui bagaimana peran guru yang sesungguhnya. Yang kedua, wawancara. Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggali data melalui percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan informan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada wali kelas terkait peran guru sebagai fasilitator dan pengajar serta sebagai evaluasi atau penilai dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru bertujuan untuk mengumpulkan data dalam mengembangkan situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan mengenai peran guru sebagai fasilitator dan pengajar serta sebagai penilai atau evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti
dengan penggunaan triangulasi teknik yang dilakukan untuk mengecek atau membandingkan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan serta dokumentasi yang digunakan sebagai data pendukung. Yang terakhir yaitu analisis data. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikumpulkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa catatan yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang diungkapkan menurut jurnal Rizali tahun 2019 halaman 84. Pertama yaitu reduksi data pada tahap ini. Penelitian memusatkan fokus penelitiannya pada peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 2 Bandung Baru. Yang kedua ada penyajian data. Dalam penyajian data, peneliti mengidentifikasi hasil melalui data-data yang sudah terkumpul, yang nantinya dapat berupa teks naratif, berbentuk catatan ataupun bagan. Yang ketiga, penarikan atau kesimpulan verifikasi. Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap-tahap pengumpulan data selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.